Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Imani. Kali ini kita akan coba membahas mengenai analisa struktur rangka batang. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang konsep kesetimbangan benda tegar, di mana benda dipertahankan berada dalam keseimbangan atau dalam kekakuan, dan analisanya kita cukup menggunakan persamaan dasar kesetimbangan statis tertentu saja. Jadi di sini kita menggunakan rumus sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba membahas atau memanfaatkan konsep kesetimbangan benda tegar dengan persamaan dasar kesetimbangan tersebut pada analisa struktur rangka batang. Mari kita simak video berikut ini. Analisa struktur rangka batang. Pertama kita lihat definisi dari rangka batang. Rangka batang adalah kerangka yang tersusun dari batang-batang lurus yang disambung dengan jepit putar pada setiap ujungnya di satu titik atau kita namakan titik simpul dan membentuk struktur yang tegar. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut seperti kuda-kuda rumah, jembatan. Contoh lain bisa kita temui di lapangan seperti menara listrik tegangan tinggi maupun menara kren atau menara alat angkat di lokasi pemboran minyak. Pembagian dari rangka batang ini, yang pertama adalah rangka batang bidang atau rangka batang 2 dimensi, dan yang kedua rangka batang ruang atau rangka batang 3 dimensi. Rangka batang bidang ini terletak pada suatu bidang tunggal yang tersusun berpasangan dan dihubungkan oleh sebuah batang melintang, di mana beban yang ada akan ditransfer ke seluruh batangnya. Sedangkan rangka batang ruang tersusun dari beberapa rangka batang bidang yang saling berhubungan. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana analisa dari rangka batang bidang saja. Rangka batang bidang tersusun oleh batang segitiga sederhana yang dijepit putar pada setiap ujungnya hingga membentuk struktur tegar. Syarat dari rangka batang sederhana ini, yang pertama, sumbu batang berhimpit dengan garis hubung antara kedua ujung sendinya atau titik simpulnya. Kemudian yang kedua, beban-beban luar yang bekerja diteruskan ke semua titik simpulnya. Ketiga, garis sistem dan gaya luar berada pada satu bidang. Yang keempat, merupakan struktur statis tertentu. Dan yang kelima, ujung-ujungnya dianggap dijepit putar. Syarat kekakuan atau ketegaran suatu rangka batang kita tentukan dengan rumus, yaitu 2S dikurang B dikurang R sama dengan 0. Atau B ditambah R sama dengan 2S, di mana S itu adalah jumlah simpul, B adalah jumlah batang, sedangkan R adalah jumlah reaksi. Untuk analisis rangka batang ini, rangka batang merupakan batang dengan dua gaya aksial, di mana gaya aksi akan dilawan dengan gaya reaksi, sehingga berlaku hukum ketiga Newton. Batang dua gaya ini adalah batang yang berada dalam kesetimbangan di bawah dua gaya aksial, sehingga batang hanya mengalami gaya tarik atau tension dan gaya tekan atau compression. Sebelum kita masuk ke tahapan menganalisis rangka batang, kita akan buat kesepakatan tanda terlebih dahulu. Jika gaya menjauhi titik simpul, batang akan mengalami gaya tarik dan bertanda positif. Sedangkan jika gaya menuju titik simpul, batang akan mengalami gaya tekan dan bertanda negatif.
Tahapan analisis gaya dalam pada rangka batang yang pertama adalah memeriksa kekakuan rangka batang dengan rumus syarat kekakuan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua, membuat diagram benda bebas rangka batang sebagai satu kesatuan untuk menentukan reaksi tumpuan. Dan yang ketiga, menghitung gaya-gaya dalam dari rangka batang tersebut. Untuk melakukan analisis gaya-gaya dalam pada struktur rangka batang, dapat kita lakukan dengan dua metode. Ini adalah metode yang paling umum digunakan. Yang pertama, metode titik simpul, dan yang kedua, metode pemotongan batang atau metode Ritter. Untuk metode titik simpul, ini kita lakukan cukup dengan persamaan dasar kesetimbangan atau PDK, di mana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang pertama berikut. Di sini ada suatu struktur rangka batang, kita sebut ini struktur jembatan, di mana pada sambungan atau titik simpul A itu ditumpu oleh tumpuan sendi, dan pada simpul B ditumpu oleh tumpuan roll. Dan pada titik E-nya bekerja gaya luar sebesar 1 kN. Panjang batangnya 4 meter yang horizontal, dan sisi tegak antara batang miring dan batang horizontalnya itu 4 meter. Tentukan manakah batang yang mengalami beban tarik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa apakah struktur berada dalam kekakuan atau keseimbangan. Di sini kita lihat jumlah simpul dari struktur ini ada sebanyak 5 titik simpul atau 5 sambungan. Jumlah batangnya ada 7 dan jumlah reaksinya ada 3. Sehingga berdasarkan persamaan dari syarat kekakuan sebelumnya, itu kita peroleh 2S dikurang B dikurang R sama dengan 0. Dan ini memenuhi syarat kekakuan. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung berapa besar reaksi yang ada dari struktur tersebut. Nah, kita melihat struktur secara keseluruhan untuk mendapatkan besar reaksi dari struktur rangka batang ini. Kita lakukan dengan persamaan dasar kesetimbangan, di mana sigma Fx sama dengan 0, kita peroleh Rax sebesar minus 1 kN. Di sini nilainya minus, sehingga arah gaya reaksi dari Rx berubah menjadi ke kiri. Dan pada sigma Ma sama dengan 0, kita peroleh nilai reaksi pada Rby itu sebesar 0,5 kN. Arahnya tetap ke atas karena nilainya positif. Kemudian dari sigma Fy sama dengan 0, kita peroleh nilai dari Ray sebesar minus 0,5 kN. Arahnya berubah menjadi ke bawah karena nilainya negatif. Kemudian yang kedua, kita periksa atau kita lakukan analisis terhadap batang-batangnya. Nah, di sini kita lakukan analisis dari titik simpul. Nah, analisis dilakukan atau dimulai dari simpul yang memiliki minimal satu gaya yang diketahui dan maksimal ada 2 gaya yang tidak diketahui. Nah, pada simpul A dapat kita mulai karena simpul A memiliki 2 gaya yang sudah diketahui dan hanya 2 gaya yang tidak diketahui. Sehingga di sini kita gambarkan bahwa pada simpul A bekerja Rax sebesar 1 kN, Ray 0,5 kN, dan di sini ada batang AD dan batang AC yang belum diketahui. Dari persamaan dasar kesetimbangan, kita peroleh sigma Fx sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan persamaan AD ditambah 0,7 AC sama dengan 1 kN. Kemudian dari sigma Fy sama dengan 0, kita peroleh besar dari AC itu 0,7 kN. Nilainya positif sehingga batang AC adalah tarik. Nilai AC kita substitusikan ke persamaan AD ditambah 0,7 AC sama dengan 1 kN, sehingga besar batang gaya pada batang AD ini adalah sebesar
0,5 kN. Batang AD mengalami tarik karena nilainya positif. Kemudian kita lanjut ke simpul C atau pada sambungan C. Karena nilai beban pada batang AC sudah diketahui sebesar 0,7 kN, sehingga yang kita cari di sini adalah besar batang CD dan besar batang CE. Dari persamaan PDK kita peroleh bahwa pada sigma Fx sama dengan 0 kita dapatkan persamaan CE ditambah 0,7 CD sama dengan 0,5. Kemudian sigma Fy sama dengan 0 kita peroleh besar dari batang CD, besar gaya dari batang CD minus 0,7 kN. Besarnya minus sehingga batang CD mengalami beban tekan. Dan nilai dari batang CD ini kita substitusikan ke persamaan di atas sehingga CE kita peroleh sebesar 1 kN positif, maka CE mengalami beban tarik. Lalu kita lanjut ke analisis ke simpul D. Pada simpul D ini batang AD sudah kita ketahui 1,5 kN, batang CD juga sudah kita dapatkan 0,7 kN, sehingga yang akan kita tentukan adalah besar beban pada batang DE dan pada batang DB. Dari PDK, pada sigma Fx sama dengan 0, kita peroleh persamaan 0,7 DE ditambah DB sama dengan 0. Dan pada sigma Fy sama dengan 0, kita peroleh besar batang DE sama dengan 0,7 kN, batang DE mengalami beban tarik. Kita substitusikan ke persamaan di atas sehingga besarnya batang DB dapat kita peroleh sebesar minus 0,5 kN. Karena besarnya minus, maka nilai dari batang DB mengalami beban tekan. Dan selanjutnya terakhir kita lanjutkan perhitungan pada simpul B. Di sini sudah ada besar batang DB 0,5 kN dan ada reaksi dari RBY sebesar 0,5 kN, sehingga BE dapat kita hitung dengan PDK sebesar BE sama dengan 0,7 kN dan mengalami beban tarik. Secara keseluruhan batang-batang pada rangka struktur ini, rangka batang ini mengalami beban-beban sebagai berikut. Untuk batang AC mengalami beban tarik sebesar 0,7 kN, batang AD mengalami beban tarik sebesar 0,5 kN, pada batang CE mengalami beban tarik 1 kN, pada batang CD mengalami beban tekan sebesar 0,7 kN, pada batang DB itu mengalami beban tekan sebesar 0,5 kN, pada batang DE mengalami beban tarik 0,7 kN, dan pada batang BE mengalami beban tarik sebesar 0,7 kN. Jadi, batang-batang yang mengalami beban tarik pada rangka batang ini adalah batang AC, batang AD, DE, CE, dan batang BE. Kemudian untuk metode pemotongan batang atau metode detail ini bisa kita lihat pada contoh 2 berikut. Di sini ada suatu struktur jembatan di mana pada simpul A itu ditumpu oleh tumpuan sendi dan pada simpul B ditumpu dengan tumpuan roll. Dan pada titik F bekerja gaya luar sebesar 1 kN. Di sini yang ditanyakan adalah berapa besar beban yang diterima oleh CD dan batang AD. Nah, pertama kita cek kestabilan dari struktur atau rangka batang ini. Di sini kita hitung jumlah simpul ada sebanyak 6 buah titik simpul, ya, 6 buah titik simpul. Dan jumlah batangnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah batang. Dan jumlah reaksi di sini ada 3. Sehingga kalau kita gunakan persamaan syarat kesetimbangan, itu kita dapatkan 2S sama dengan B tambah R, yaitu 2S atau 2 kali simpul 12
sama dengan B ditambah R 9 ditambah 3 12, sehingga struktur di sini berada dalam kekakuan. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung besar reaksi tumpuan dari struktur ini. Nah, dari persamaan dasar kesetimbangan kita peroleh bahwa RAX sama dengan 0. Pada sigma Fx sama dengan 0, di sini tidak ada gaya yang searah X selain dari RAX, sehingga RAX di sini nilainya 0. Pada sigma MA sama dengan 0, kita peroleh nilai RBY sebesar 1 kN, arahnya ke atas. Dan dengan sigma FY sama dengan 0, kita peroleh nilai RAY sama dengan 1 kN, ya, arahnya juga ke atas. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan analisis atau perhitungan besar beban yang diterima atau diderita oleh batang CD dan batang DE, ya. Batang CD dan batang AD, ya. Nah, dengan pemotongan batang liter ini, jadi kita hanya cukup langsung memotong pada batang yang ditanyakan atau batang yang diminta. Di sini kita diminta untuk menghitung besar batang CD dan AD, sehingga pemotongan mulai kita lakukan pada batang CD sampai berakhir pada batang AE. Nah, ini perlu diperhatikan, pemotongan batang ini tidak boleh berhenti di tengah-tengah strukturnya. Jadi harus dimulai di luar batang yang ditentukan dan diakhiri dengan di luar batang yang paling bawah, ya. Jadi kalau di sini kita potong mulai dari luar batang CD dan kita akhiri pada batang di luar batang AE. Nah, pemotongan di sini kita lakukan, kita lihat potongan dari satu-satu. Nah, dari pemotongan ini kita bisa mengeluarkan gaya-gaya pada batang CD, AD dan pada batang AE. Nah, gaya di sini arahnya kita anggap batang berada dalam keadaan tarik semua. Nah, ini asumsi awal kita menganggap bahwa semua gaya yang kita dari batang yang kita potong itu kita anggap berada dalam keadaan tarik. Kemudian dari PDK pada sigma MD sama dengan 0. Nah, titik D ini kita gunakan sebagai acuan atau titik sementara kita dalam analisis, ya. Sehingga dari sigma MD sama dengan 0, kita peroleh besar batang AE sebesar 1 kN, nilainya positif, sehingga batang tetap tidak berubah, yaitu dalam keadaan tarik. Kemudian pada sigma Fx sama dengan 0, kita peroleh besar beban batang CD minus 1 kN. Artinya di sini CD mengalami beban tekan sebesar 1 kN. Dan dengan sigma MA sama dengan 0, kita peroleh besar beban batang AD minus 1,4 kN. Artinya batang AD mengalami beban tekan sebesar 1,4 kN. Nah, itulah bagaimana analisis dari gaya-gaya dalam suatu struktur rangka batang yang kita bahas kali ini. Nah, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita perlu menambah atau mencari contoh-contoh lain yang bisa kita peroleh dari referensi-referensi yang terkait yang banyak tersedia di dalam buku-buku referensi, dan juga bisa dari buku-buku online. Nah, ini ada soal latihan evaluasi yang bisa kita kerjakan sebagai latihan untuk memperdalam konsep dari analisa struktur rangka batang ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.